Kita sama-sama tahu berita di mana-mana, sosial media dan lain sebagainya, bahas perang, perang, dan perang. Kita tahu nih Pak, solusi IT, tools-tools dari IT kebanyakan dari luar. asing. Nanti gimana tiba-tiba kita di-ban, nggak bisa pakai produknya lagi? Kalau kita di ban, saya kira mungkin sangat kecil ya. Jadi ini sangat menggelitik pikiran kita bahwa memang kita harus benar-benar secepatnya untuk mencapai kedaulatan, kemandirian gitu kan, supaya kita tidak lagi tergantung pada teknologi asing. Tapi emang Indonesia sanggup Pak Jul? Banyak Iya. yang gitu. Apakah yakin? Banyak yang ragu nih pakai produk Indonesia. Halo. Semuanya, jumpa lagi dengan saya Lilian dan Saya Julianto. di acara Equinix Equinix Weekly Tech Tech Talk. Talk. Tepuk tangan dulu, yeay. Oke, sekarang kita mau bahas isu yang lagi rame banget, Pak Jul. Apa itu? Apa itu yang apa tuh, Pak? Perang ya. Jadi kita sama-sama tahu berita di mana-mana, sosial media dan lain sebagainya, bahas perang, perang, dan perang. Yes. Nah, kita Sangat sebagai menyedihkan. betul, kita sebagai pelaku IT kan kita juga perlu siap-siap. Mm-mm. User, pengguna IT itu perlu siap-siap. Iya. Nah, kita bahas sedikit nih sebenarnya apa saja sih yang perlu disiapkan. Terutama kita tahu nih Pak, solusi IT, tools-tools dari IT kebanyakan dari luar. asing. Nanti gimana tiba-tiba kita di-ban, nggak bisa pakai produknya lagi dan lain sebagainya. Gimana Iya. Pak Jul kita harus Jadi menanggapi? kalau kita di ban, saya kira mungkin sangat kecil ya, kan kita netral ya. Oke. Cuman masalahnya ini sangat miris gitu ya, karena saya dengar AWS data center di mana, di Bahrain, di mana di itu kan juga kena misil. Jadi kalau ini meluas repot juga nih, karena teknologi-teknologi yang dikembangkan IT base ya kan, mostly kan memang dari negara-negara maju ya, kayak Amerika, Eropa dan seterusnya gitu kan. Jadi ini sangat menggelitik pikiran kita bahwa memang kita harus benar-benar secepatnya untuk mencapai kedaulatan, kemandirian gitu kan, supaya kita tidak lagi tergantung pada teknologi asing. Oke. Tapi emang Indonesia sanggup Pak Jul? Banyak yang gitu. Apakah yakin? Banyak yang ragu nih pakai produk Indonesia. Coba Pak Jul, bagaimana menjawabnya? Saya kira kita sanggup. Masalahnya mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu kan. Memang tidak semuanya, tapi sedikit kita menabung, lama-lama semuanya akan bisa kita kuasai begitu ya. Jadi apalagi di dalam dunia IT ini kita ada yang namanya open source ya. Open source itu adalah sebuah resource, sumber daya yang sangat besar yang kita bisa pakai untuk menjadi sebuah solusi yang sangat menarik. Seperti yang Equinix lakukan, dia mengambil dari Postgres, menjadikan sebuah ElemenDB Postgres untuk menjadi sebuah solusi RDBMS yang bisa menggantikan Oracle. Gitu. Itu satu hal ya kan. Belum lagi kita bisa pakai Linux untuk menggantikan OS yang mahal itu. Kita bisa create our own cloud sendiri sehingga kita nggak perlu pakai cloud dari luar. Ya memang pada dasarnya kita masih ada satu kekurangan. Oke, apa tuh? Kira-kira apa itu? Keberanian? Semikonduktor. Oh, semikonduktornya. Tapi saya kira itu bukan kita saja ya, karena semikonduktor yang paling tinggi, paling canggihnya itu hanya kan sekarang ada di Taiwan gitu kan ya. Beberapa tempat lain sudah mulai sih, kayak di Arizona, di Malaysia itu mulai. Tapi kan jelas itu masih jarang dan kita sayangnya masih belum punya industri itu. Supply chain juga kita belum punya. Namun saya dengar berita kemarin ada inisiasi dari pemerintah, terutama mungkin kalau nggak salah Danantara kali ya, itu menggandeng produsen semikonduktor dunia. Saya kira kalau nggak salah ARM, dia mungkin akan membangun, semoga ya kan. Jadi hardware-nya ada, software-nya kita pakai open source, development-nya saya yakin orang-orang kita cukup pintar untuk bikin development ya. Tinggal mungkin kita perbaiki cara ngedevelopnya supaya lebih efektif dan efisien. Itu aja. Oke, berarti sebenarnya tersedia dan bisa ya? Yes, bisa sekali. Tinggal bagaimana produk yang dikembangkan nanti dikemas dan juga dibuktikan. Betul. Seperti itu. Jadi intinya produk itu bisa, benar nggak sih Indonesia bisa bikin kedaulatan IT? Ya tergantung gimana sudah bisa dibuktikan. Seperti itu ya Pak Jul ya? Oke, I see. Nah berarti gini Pak, berarti bagaimana caranya user nanya nih,
Mana yang bagus? Apakah cuma dilihat udah dipakai di mana-mana? Bagaimana caranya user IT memilih produk open source apa nih atau produk internal Indonesia apa nih yang bagus? Oke. Parameternya apa gitu? Bagaimana caranya user bisa memilih sebuah produk yang baik, produk yang berbasis open source begitu ya? Betul. Oke. Memang bukan hal yang mudah untuk itu. Pertama ya saya kira kalau secara awam bisa melihat pada portofolionya. Oke. Kalau umumnya sebetulnya kalau software proprietary itu biasanya mereka akan refer ke sebuah market research yang depannya G itu ya. Oke. Cuman kalau yang open source itu jarang. Ya ada yang masuk, tapi saya kira itu biasanya kalau sudah menjadi yang juga nader komersial begitu ya. Jadi memang tidak mudah memilih. Namun saya kira juga ada cara kedua yang lebih mudah adalah meng-hire konsultan. Oke. Tentunya konsultan yang mumpuni, yang benar-benar punya integritas. Dengan meng-hire konsultan, maka dia akan memberikan advice yang baik. Saya kira itu juga hal yang bisa kita lakukan. Oke. Tapi yang paling mudah, yang paling bisa dicapai dengan baik adalah ceklah portfolionya seperti apa, mintalah POC, penjelasan, dan seterusnya. Saya kira itu sudah sangat common dan itu sangat bisa di-achieve oleh para perusahaan-perusahaan menengah ke atas di Indonesia. Baik. Tapi kalau dari sisi teknologinya itu sendiri, Pak, gimana cara milihnya, Pak? Cara memilih teknologinya? Ya, jadi misalnya, kan tadi kalau itu dari sisi produknya ya, udah pakai gimana aja dari sisi istilahnya perusahaan mana yang pakai, misalnya produk Equinix, mana aja yang udah pakai. Tapi buktikan bahwa produk ini, apakah produk ini adalah solusi yang worth dan lain sebagainya, itu gimana, Pak? Mungkin kita bicara tentang TCO ya. Oke. Apakah total cost of ownership-nya masuk gitu kan. Jadi saya kira memang itu dibutuhkan kalkulasi. Kayak contohnya license-nya berapa, support-nya berapa, terus nanti maintenance-nya itu berapa, dan seterusnya kita lihat ya kan. Apakah software-nya suka bermasalah sehingga sangat merepotkan, sehingga menimbulkan customer dissatisfaction yang membuat bisnis kita terhambat, itu juga masalah. Jadi saya kira itu ada banyak faktor dan itu memang sebuah pertimbangan yang harus benar-benar cermat dilaksanakan, dan itu sekali lagi kembali kepada portofolio. Kita bisa nanya portofolio gimana, di mana aja udah dipakai. Kita telepon aja tuh reference-nya, ya kan. Kalau reference-nya happy customer, pasti dengan senang hati dia akan menceritakan. Karena word of mouth itu yang terbaik untuk marketing, kan begitu ya. Mungkin yang perlu di-highlight juga TCO itu bukan cuma tentang cost ya Pak, tapi tentang risk juga nggak sih Pak? Yes, perlu nggak dihitung? risk-nya juga, betul. Oke. Tapi ada nggak Pak produk Indonesia yang banyak dipakai dan udah berhasil segala macam, ada nggak sih Pak? Dipakai di Indonesia? Di Indonesia? Ya ada. Apa tuh Pak? Produk kita. Oke. Kita beli Postgres, Oke. menggantikan Oracle sampai 5.000 core. Wow, udah dipakai 5.000 core Pak? 5.000 core seluruh Indonesia. I see. Memang kecepatannya gimana Pak dibandingkan sama yang kompetitor lain? Kan kita lagi banding-banding nih ya Pak. Orang kan mau pakai nih, oke, gue mau ikut deh visinya kedaulatan IT. Tapi beneran lebih cepat atau enggak sih? Menguntungkan harga doang, tapi nggak lebih cepat. PR-nya banyak nih. Yes, jadi kecepatannya dibandingin Oracle, saya jujur aja ngomong, jelas lebih cepat Postgres. Masa Pak? Yes. Dari satu hal aja, kan ada banyak faktor sebetulnya. Satu faktor, yaitu arsitektur. Oke. Arsitekturnya Postgres ketika ada transactions, dia sangat mendukung. Sehingga dia bisa lebih cepat untuk memproses gitu kan. Belum lagi nanti ada tuning di sisi hardware. Tidak mudah, tidak banyak orang IT yang memahami korelasi alignment antara hardware, OS, sama dengan software-nya. Dan kita itu mengkombinasikan itu. Karena mungkin banyak orang tidak memahami bahwa software itu kan tergantung pada hardware-nya menjalankannya. Jadi kadang memilih hardware sembarangan. Sebagai contohnya aja, kalau teman-teman adalah orang Postgres atau orang database ya kan, untuk RDBMS, OLTP, itu harusnya menggunakan prosesor yang clock-nya tinggi, jangan yang clock-nya tidak tinggi, rendah gitu ya. Karena untuk proses yang lebih kompleks, ada banyak concurrency, ada locking dan seterusnya, dengan clock yang lebih tinggi dia akan
resolve lebih cepat sehingga tidak ada antrian, tidak ada kelambatan sistem. Jadi ada banyak faktor sebetulnya dari mulai arsitekturnya, tuning di sisi hardware, tuning di OS, tuning di database-nya sendiri, query tuning. Ada banyak faktor yang kita bisa kombinasikan jadi satu dan itu membuat jadi keunggulan. Faktor pertama aja udah jadi keunggulan, itu arsitektur dari Postgres yang sangat mendukung transaction dibandingkan Oracle. Itulah kenapa di banyak kasus di klien kita, mereka sangat puas, ternyata pakai Postgres lebih cepat, begitu. Oke, berarti by nature-nya memang udah lebih cepat. Betul. Ditambah dengan banyak tadi faktor, tuning dan penyesuaian lainnya yang menyebabkan itu sangat mempengaruhi dari performance at the end-nya. Yes. Oke, berarti nggak usah takut pakai produk dari Indonesia selama pastikan satu siapa, dari mana produknya, betul ya Pak ya? Yang supportnya sejauh apa? Oke, jadi perhatikan expert yang handle-nya, seperti itu Pak ya. Yang kedua adalah bagaimana teknologinya diciptakan, ya kan? Tadi Pak Jul udah sampaikan teknologi itu diciptakan seperti apa dengan mempertimbangkan banyak faktor dan lain sebagainya, nggak cuman bikin udah untuk satu parameter, tidak, tapi untuk semuanya tadi ya Pak ya, pertimbangan. Jadi minimal 2 itu ya Pak ya. Jadi pertimbangan untuk memilih solusi IT di Indonesia seperti Betul itu. Sekali. Mungkin Pak Jul ada yang mau disampaikan lagi nih ke teman-teman, cara memilih kah atau bagaimana pertimbangan untuk memilih produk IT yang bisa menghindarkan mereka dari vendor lock-in? Ya, kami seringkali ya sebagai konsultan melihat bahwa implementasi IT di Indonesia ini terlihat kurang properly. Jadi kadang hanya karena hype, kadang hanya karena ikut-ikutan, kadang hanya karena baru tahu kemarin atau dikatain temen atau senior atau gimana, terus dia coba-coba dan kemudian tidak ada pertimbangan yang cukup baik untuk menggunakannya. Jadi kadang yang digunakan tidak sesuai. Ini saya sangat concerning karena kalau sudah masuk production jadi susah gitu kan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman agar bisa mempertimbangkan dengan sangat baik tentang pemilihan teknologi gitu kan. Kami sangat terbuka bila mana ada yang bertanya gitu kan. Jadi memang ada satu pertimbangan di mana kita menggunakan sebuah teknologi itu karena teknologi itu membuat kita lebih mudah dalam melaksanakan operations, lebih mudah dalam mendeliver implementasinya. Memang itu sebuah keunggulan. Tetapi kalau teknologi itu ternyata membuat kita tergantung, atau malah teknologi itu menghambat dalam scalability, ini kan juga jadi masalah. Karena begitu nanti dari manajemen ingin menaikkan kapasitas transaksinya gitu kan, jadinya masalah gitu kan. Ini yang seringkali kita temui di klien-klien kita. Jadi ketika awal UAT segala macam jalan dengan baik, ya karena nggak ada beban yang besar. Begitu ada beban langsung surut, langsung mandek, berhenti dan seterusnya. Jadi saran kami explore lebih lanjut. Kalau mau diskusi dengan kami sangat terbuka. Kita sering banget tidak hanya di Postgres, tapi sering banget kita memberikan consulting, memberikan advice kepada teman-teman di dunia bisnis, di dunia industri yang e-commerce gitu kan, perbankan, untuk improve sistem mereka dengan lebih baik. I see. Berarti Equinix juga membuka diri, ya kan, membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau konsultasi dengan Equinix, karena Equinix menguasai berbagai macam layer yang tadi Pak Jul sampaikan seperti itu, supaya lebih komprehensif ya, bisa dilihat secara keseluruhan sistem lah bahasanya ya Pak ya. Komprehensif, holistik. Oke, itu dia tadi bagaimana sih persiapan kita sebagai pelaku IT, terutama user-user IT di sini. Saya yakin bahwa kita semua harus open minded Pak Jul. Unless kita ya udah pakai apa yang aman aja, legacy ya Pak Jul bahasanya. Legacy aja udah dari dulu juga udah begini. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Pak Jul? Coba itu Pak sedikit. Kalau legacy gimana tuh Pak? Ya, kalau legacy memang agak susah karena kadang itu masalah yang lain ya, karena misalkan itu ada sudah diputuskan di atas dan seterusnya gitu kan. Kalau kami inginnya tidak tergantung oleh adanya keterbatasan itu. Tapi kan karena kita adalah vendor, kita nggak bisa paksakan ya. Jadi kami selalu terbuka, kita selalu open mind gitu kan, dan kita selalu usahakan supaya memberikan solusi yang alternatif, tidak hanya yang umumnya saja. Kita selalu mencari solusi yang benar-benar menjadi
apa ya, Alternatif. yang paling efisien, Oke. yang paling baik gitu kan. Dan seringkali terdengar out of the box gitu kan. Tapi itu kami tidak peduli terhadap kata-kata orang gitu, karena buat kami yang penting adalah hasil yang baik yang dinikmati oleh end user Oke. kita begitu. Baik. Berarti memang Equinix dalam membuat produknya adalah melihat mana yang terbaik, ya kan? Di sisi arsitekturnya, dari sisi kebutuhannya, kebutuhan dari usernya. Bukan mau usernya saja, tapi juga sesuai kebutuhannya. Seperti itu ya, Pak. Wah, itu tidak mudah sih, Pak, karena kan harus bisa mengedukasi itu PR ya, Pak ya. Iya. Biasanya kan yang penting, oh Bapak mau apa saya buatkan gitu. Kadang kita malah, oh sebaiknya begini Pak, karena ini lebih bagus begini. Nah itu agak lama. Kadang kita menghadapi reluktansi juga. Tapi ya buat kami nggak apa-apa, itu bagian edukasi. Edukasi ya, effortnya di situ juga ya, Pak ya. Itu kontribusi Bapak juga untuk mencerahkan pemikiran bangsa seperti itu. Oke, ya balik lagi tadi ya dalam keadaan perang yang ada di Southeast, di Middle East, kita yang Southeast memang masih aman-aman aja ya Pak ya, so far ya. Kita nggak pengen juga amit-amit gitu ya Pak ya, tapi kita juga perlu bersiap. Nah, salah satunya kita di industri IT harus siap memastikan teknologi yang kita gunakan, seperti itu Pak Jul ya. Pastikan teknologi yang kita gunakan terhindar dari vendor lock-in. Betul. Ya kan? Pastikan siapa yang akan mensupportnya. Dan memastikan juga teknologinya itu adalah teknologi yang bisa memastikan kita aman karena ada prinsipalnya, sesuai sama kebutuhan kita dan benar-benar solusi yang terbaik. Seperti itu Pak Jul? Betul. Oke, cukup sudah sesi kita kali ini membahas tentang perang-perangan dan juga bagaimana persiapan dari kita di industri IT. Sampai jumpa, ketemu di EWTT berikutnya. Saya Lilian. Saya Julianto. Pamit undur diri, jangan lupa follow Instagram kita, LinkedIn, YouTube, subscribe juga, nyalain loncengnya supaya tahu terus kalau kita gitu lagi, ting-ting gitu ya Pak Julia. Supaya tahu bahwa kita ada upload video-video baru lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Dadah!